Verzeihung, guten Tag, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Iqbal. Ich möchte die Geschichte dieses Ortes herausfinden. Und Entschuldigung, ich bitte Erlaubnis, das herauszufinden. Danke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya di Kenanga Misteri, teman-teman. Oke, teruntuk teman-teman yang kemarin udah tahu ya dari podcast yang Kisah Misteri di Gunung Salak. Yang udah nonton, terima kasih banyak. Dan yang belum nonton, cepet nonton biar tahu ceritanya. Kini kita kedatangan narasumber yang sama lagi nih teman-teman tentunya. Yang bakal membawain kisah misteri yang benar-benar gue juga nggak tahu sih isi pesannya itu apa. Tapi yang jelas kita sambut lagi Abang Iqbal. Sehat ya, Bang? Udah berapa bulan nih udah ketemu Bang Iqbal? 2 bulan. Agak bu. Oh iya. Iya, jadi kali ini mau bakal bawain cerita apa Bang Iqbal? Jadi cerita ya mungkin tentang saya buat konten ya. Salah satu pemakaman tentara Nazi di Cisarua, Puncak. Oh, tentang sejarah lah intinya ya. Ya, Ada kisah mistis juga itu. lumayan ada. Oke. Teruntuk teman-teman yang mau tahu channel sejarah-sejarah dari Bang Iqbal, apa Bang Iqbal nama channelnya Bang Iqbal? Pakuan Pajajaran Channel. Ya, nanti gua taruh di bawah ya, Pakuan Pajajaran Channel, dan jangan lupa di-subscribe juga teman-teman, ya kan? Biar membantu kontennya Bang Iqbal agar terus berkembang, teman-teman. Oke. Tunggu dulu ya Bang Iqbal ya. Oke, buat teman-teman masih penasaran kan sama cerita Bang Iqbal? Oke, jangan kemana-mana, tetap langsung masuk ke Baror, bahas horor. Jadi itu belum lama Bang ya. Kita itu saya sebenarnya nggak ada buat naik ke situ, kawan jauh-jauh itu. Awalnya saya jalan dulu nih sama teman saya, salah satu makam lah yang di daerah Erop. Nah saya itu diskusi sama teman saya, kita bikin konten kemana nih? Ya gitu, karena baru saja cuma Jumat kan, karena yang biasa saya itu bikin konten malam hari Minggu, terus malam Jumatnya saya jarah, saya diskusi. Ada 2 tempat sebenarnya Bang yang pengen saya Kunjungi ya, oke. Satu makam tentara Nazi Jerman di Puncak Bogor, satu lagi makam Belanda di daerah Lewisadeng. Lewisadeng itu termasuk Kuliliang ya berarti? Iya, dengan biaya. Akhirnya dengan kesepakatan ya, ya udah kita ke makam Nazi Jerman aja, gitu kan. Teman saya juga bilang karena kan lu sedikit bisa lah bahasa Jerman gitu kan, kayaknya menarik nih gitu. Oke. Akhirnya sampai ke hari Minggu habis zuhur saya berangkat. Itu posisi nggak hujan Bang. Ya nggak hujan. Nah, sampai di perjalanan udah mulai nih karena siang ya. Oh, gimana ya bawaannya? Jadi bukan terlalu horor sih sebetulnya. Jadi kayak di jalan puncak itu kok kayak ada yang ngikutin saya nih, dibilang. Saya lihat kamera nih Bang, jadi HP nih. Kan saya suka videoin kan di motor itu kan, teman saya videoin kan kamera depan tuh jalannya. Saya ngerasa kayak mengikuti. Baliklah kamera itu kamera belakang. Perasaan di belakang itu kayak ada motor lagi gitu. Nggak ada. Sampai ke salah satu rumah. Teman saya ini bilang, saya udah kita ambil kiri nih, bagus. Saya di situ, itu udah mulai hujan Bang. Ya. Terus saya jalan lagi nih, jalan. Itu langsung hujan gede lagi Bang. Udah reda, itu udah reda. Tiba-tiba hujan lagi. Saya berhenti lagi tuh di suatu rumah. Akhirnya saya agak kesel juga ya. Kalau kita berhenti mau sampai-sampai ini mah. Kira handphone saya kayak taruh plastik. Emang saya nyediain plastik ya buat persiapan kalau hujan tuh. Dan
saya masa lahat saya boh amat lah saya juga. Padahal baju saya putih, ini kan enggak kelihatan ya. Pas sampai di lokasi saya bingung bang, ini kok di mapnya udah nyampe pak makamnya. Itu nggak ada sama sekali orang bang, nggak ada sama sekali orang. Sama saya juga bingung, ini makamnya yang mana gitu, padahal udah di titiknya bang. Ya saya ke arah lain tuh putar, jadi si makamnya saya ada di sini. Itu belum nemu juga bang, belum nemu juga. Akhirnya ada orang lewat gitu ya, satu. Saya pengen nanya, malu ya, bukan malu sih, jadi kayak gimana ya, dan itu kayak takut juga lah. Iya. Akhirnya saya berani tuh kayak masuk kayak gimana, kayak gapura gitu. Emang situ kayak suatu perkebunan gitu kalau nggak salah nih. Jadi kayak biologi gitu, biologi. Saya masuk aja. Saya masuk. Saya masih bingung tuh sebelah mana. Akhirnya saya berhenti. Saya beli. Oh, itu tuh udah ada ininya. Udah murah ya. Saya nyiapin kan, bikin video gitu. Video di awal pembukaan segala macam. Itu masih nggak ada apa-apa bang. Tapi kok di belakang gapura itu kayak perempuan gitu, nggak tahu begitu banget, dipakai baju pengantin Belanda lah gitu, bukan kebaya, bukan, jadi kayak pengantin merah mati gitu. Oh, oke. Itu posisi siang deh. Siang bang. Oh, siang udah terjadi kayak gitu. Ya siang. Saya cuma diem kan, saya nggak ngomong sama saya juga. Dan di situ saya udah gimana ya, bawaannya tuh udah agak nyaman lah. Saya belum minta izin tuh, kan situ nggak ada orang kan, saya minta izin ke siapa. Nah, akhirnya dengan bahasa yang saya bisa sedikit, immersed Digestistes Ortes harus pindah dan hilang dari Taus ya di sini. Akhirnya alhamdulillah tuh udah ketenang. Cuman di belakang saya ini bang, saya masih buntut latar belakang gitu kan. Jadi kayak ada tentara. Mungkin jadi saya tuh ya paling cuma segininya dia lah. Oke. Terus dia pakaiannya coklat kayak coklat kusam gitu. Kusam. Nah saya ini sama teman saya kan buat video, kan kalau buat video kan saya suka diputer lagi kan. Masih teman saya ini ngomong gitu, saya coba langsung kaget gitu, langsung ke bawah gitu ya, karena takut si ininya, takut yang saya lihat itu. Astagfirullah. Ya nggak ada tuh, hilang. Saya mendekati makam hartaranya itu. Ya posisi saya ini kan berdua buangnya, dan di situ saya lihat kayak perempuan rambut panjang baju merah. Itu siapa, warga sekitar atau gimana? Oh, berarti setengah lagi nggak kelihatan gitu. Oke. Dan singkat cerita sampai saya baca momen itu kan, Den Kaverang Roots Citizen Isbada, saya baca itu. Jadi setiap saya ngomong bahasa Jerman itu ada bang dia. Oh, mungkin dia tahu lah ya. Iya artinya. Akhirnya cuman posisinya itu pindah dia tadi kan di main gitu saya. Tetap yang merah itu tadi. Tentara ini. Oh, yang tentara. Oke. Dengar suara. Dan yang saya bener-bener saya dengar itu ada yang teriak kayak komandan tentara, Heil. Oke. Heil berarti bilang. Kalau yang saya tahu itu dari saya belajar saja, Heil itu artinya kan kejayaan, jaya. Ya, mungkin dari orang Jerman, mungkin kalau kita bahasanya merdeka gitu. Tapi kalau dia Heil, nyambut orangnya begitu. Nyambut itu kayaknya saya putar lagi tuh makam itu sampai ke pohon beringin.
Oh iya, ada tuh yang nanti teman-teman lihat ada foto si Akang Iqbal di pohon beringin, nanti gue tampilin di video ya. Jadi pohon beringin itu bang, mungkin teman saya ya nama-nama ini ya tahu lah, disambut kabut. Ini posisi masih siang atau sore mas? Siang. Siang. Disambut kabut. Jadi saya bikin video juga. Gelap gitu. Itu videonya saya dokumentasi di TikTok saya ada. Tuh ada. Nama TikToknya apa tuh bang? Pakuan Pajajaran. Oke, Pakuan Pajajaran tuh buat teman-teman yang mau penasaran kabutnya. Gelap sih nggak ngeliat bang. Itu makam tuh udah kelihatan. Akhirnya saya jalan terus. Saya bakar rokok buat tenang gitu ya. Dan ada. Jadi suaranya kayak orang kesakitan terus capek. Kedengeran gitu. Kedengaran di posisinya di persis di sebelah makam. Jadi gini masanya. Image teraukan. Saya mau merokok. Oke. Dan itu 2-3 kali lah saya. Image teraukan. Habis. Baik kan saya nggak mungkin juga ngebuang rokok kan. Makanya pas saya bilang sama teman saya, lu jangan matiin rokok sembarangan, takutnya ya ada hal yang aneh lah. Dan di posisi pohon beringin itu bang, ada kayak Pak bulat merah di atas, tapi badannya nggak ada, cuman saya ngeliat sekilas gitu ya, sekilas masih nanggung lagi. Rambutnya panjang, mungkin bahasanya kalau orang gitu ya genderuwo kali ya. Genderuwo. Dan di situ ada pocong juga. Oh jadi banyak pelan-pelan lah ya. Padahal itu siang mbak, saya bingungnya. Itu siang, nggak habis maghrib, nggak sebelum maghrib. Tapi kok, ya mungkin yang bikin seremnya itu bang bukan dari tentara Nazinya, tapi dari makhluk-makhluk yang kayak gitulah. Setelah itu akhirnya saya nggak ngomong sama teman saya gitu, karena saya takutnya teman saya ini kan video, takut dia ketakutan terbetul itu kan ya. Saya diem aja nggak ngomong. Cuman ya saya bilang, wah ini nggak bener nih. Lagi saya akhirnya minta izin buat pulang juga gitu. Dalam bahasa Jerman juga tuh gitu. Iya, Meister nach Hausen gehen. Saya sampai ke tempat ada saung situ. Tapi kayaknya itu saung tuh bekas warung deh, cuman tutup dia. Kayak tutupnya udah lama bang, karena udah banyak debu sama lama. Oh terbengkalai gitu nggak ibarat. Jadi masih ngikutin sampai saung itu waktu itu. Terus nggak lama saya ngokok kan di mobil. Ada nih warga lewati orang. Dia kaget dengan saya bang. Ada buah aja gitu. Mungkin warga situ ya paham lah. Kalau situ kan serem ya kan jarang orang lewat gitu kan. Jadi saya pikirannya, wah ini empat kalau malam gila juga nih gitu kan, kalau buat orang-orang yang suka Uji nyali lah ada gitu. Iya. Karena ya di siang aja kayak gini apalagi malamnya. Terus saya mutusin tuh cabut kan dari situ. Tadinya saya mau ngarusin ke bunker peninggalan Jepang, kena waktu juga. Dan saya pakai jas hujan karena memang hujan tuh. Ya pulang tuh jalan. Terus ngikutin bang. Tentara Ciro itu masih Ngawal lah ya kalau biasanya. masih ngikutin. Jadi gimana ya posisinya? Dan cuman si tentara aku nggak kelihatan Setengah doang gitu ya. padahal saya udah minta jemput. Dan ternyata setelah saya di perjalanan itu ada sedikit kejelan lah. Saya nggak tahu tuh, itu nggak tahu lubang atau apa. Saya nggak merhatiin juga kan, nggak tahu kayak yang nusuk gitu. Oh motor sempet ada kejadian gitu ya. Oke. Cuman kayaknya sih yang walau alam ya, kayaknya si tentara ini
bermaksud baik bang. Jadi menghindari dari hal pikiran itu yang mengancam kita untuk jatuh. Dia itu mengawal dengan baik, harus tahu gitu. Ya saya pulang alhamdulillah tuh sampai ke jalur tahu terang tuh udah hujan lagi. Dan saya sampai rumah, singkat ceritanya sampai rumah, saya bilang sama kakak saya gitu kan, karena saya kan spiritualis. Oh, spiritual juga. Oke. Saya sempat bikin status WA tuh bang, masih di sana. Dia bilang ini ada tentara loh ngikutin sampai sekarang. Balas lu pulang, bukan juga. Ya kalau emang dia mau istilahnya mau nemenin, oke. Ya. Tapi kalau emang ganggu, ngapain gitu? Karena saya sedikit paham bahasa Jerman kan nggak mungkin juga bang. Dan setelah itu gak ada apa-apa tuh macam sebenarnya gak ada apa-apa. Setelah saya pulang temen saya gak ada apa-apa. Saya mimpi ini ketemu sama yang namanya pemimpin tentara Nazi Jerman ya, presiden Jerman lah pada saat itu, Adolf Hitler. Saya mimpi itu bang, itu mimpi ya. Dia bilang kami ini butuh jenderal, jadi Kami ini butuh jenderal ya. butuh seseorang yang kuat untuk mempertaruhkan dunia, katanya gitu di dalam mimpi saya. Walau-walam sih itu ya, tapi yang dia katakan seperti itu gitu. Ya, saya kebangun, saya nggak terlalu negatif ya bisa aja. Dan sedang lagi nggak akan, emang kakak saya ini kan bisa lah ya. Ini pengen masuk rumah cuma nggak bisa, terhalangi ya. Saya masuk SMP jadi dia kan ya, walaupun memang beda agama tapi kita mendoakan yang baik kita. Benar lagi. Oh, berarti semenjak kejadian yang pas kemarin abang kesana itu dia ngikut juga itu sampai rumah tuh. Itu berapa hari tuh bang sampai hilangnya dia itu tentaranya? 2 harian. Tapi nggak ada gangguan dari dia atau gimana? Apa cuman kayak dia pengen tahu nih? Nggak ada sih, nggak ada apa. Cuman memang kalau kerasa sih emang gimana ya bawaannya, agak emosi gitu bawaan sayanya gitu. Oke. Sih karena kan memang dia tentara bertarung gitu, jadi saya buat agak emosi. Jadi kebawa lah ya suhu gitu ya. Terus tapi ada kayak nggak sampai sakit lagi kayak kejadian tahun lalu gitu yang di Gunung Salak atau ya sih ya. Alhamdulillah Di dalam mimpi aja. Untuk abang sendiri berarti emang spiritual berarti ya? Iya. Bisa melihat lah gitu ya. Oke. Paling itu aja ya? Iya, itu aja sih kalau dari tentara Nazi. Tapi ya kesana sih memang menarik banget kan ya, karena kan negara kita ini sih tersangkut dengan Jepang kan. Iya. Karena Jepang juga beraliansi sama Jerman yang mungkin memang saya nyaman gitu sama warga sini, dan dia mungkin pengen ikut kali sama apa segalanya gitu ya. Oke lah. Oke, buat teman-teman ini benar-benar kisah yang menurut gue itu sangat ya kalau bisa dibilang tuh membagongkan lah. Gue juga kalau misalkan jadi Bang Iqbal juga ketar-ketir juga lah kalau misalkan dikitin gitu ya kan, takutnya ya kayak yang kasus-kasus sekarang banyak ketepan gitu ya bang ya. Ya udahlah gitu aja. Tapi terima kasih banyak nih Bang Iqbal udah kedua kali mampir di podcastnya Kenanga Misteri gitu ya kan. Salam sehat selalu gitu kan, salam buat abang juga kan di rumah gitu. Oke, buat teman-teman jangan lupa nanti kalau misalkan kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, comment, serta subscribe teman-teman. Terus bunyikan lagi tombol lonceng notifikasi agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dari channel ini teman-teman. Oke, nanti saksikan lagi podcast kita berikutnya dan jangan lupa di follow ya tadi ya. Apa bang namanya bang? Afwan Pajajaran Channel. Nanti gue taruh di bawah ya. Oke, saya Indra Novianto, host dari Kenanga Misteri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.